Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang Git. Apa itu Git? Git ini sebenarnya adalah sebuah kontrol sistem ya yang digunakan oleh para developer untuk mengembangkan software secara bersama-sama. Nah, dia ini adalah perangkat lunak ya sebenarnya. Dia adalah software untuk mengendalikan proyek manajemen perangkat lunak. Jadi nanti dengan adanya Git ini kita akan mampu untuk melakukan pengembangan aplikasi secara bersama-sama. Alur kerja Git secara umum ada 3 langkah ya. Jadi yang pertama adalah membuat file atau melakukan editing file. Jadi membuat file bisa, melakukan editing file bisa. Kemudian langkah kedua yaitu melakukan persiapan untuk pembagian perubahan. Di sini kita akan menambahkan file mana saja yang perlu kita bagikan. Kemudian kita berikan izin. Kita berikan, kalau di sini namanya izinnya nanti commit ya. Nah, kemudian yang terakhir kita baru melakukan membagikan perubahannya. Nah, langsung saja kita praktekkan langkah-langkah ini ya. Langsung dengan Git, aplikasi Git yang terhubung juga dengan GitHub. Sebelumnya, silakan membuka browser, kemudian masuk ke dalam GitHub ya, masuk ke dalam GitHub dan membuka akun di situ, kemudian membuka project baru ya, membuka suatu repository. Kita buat repository baru khusus, misalkan ini nama projectnya, nama repository adalah Git saya, misalkan seperti itu. Nah, berikutnya kita buat akunnya menjadi publik. Nah, ketika kita buat repository ini menjadi publik, nanti orang lain akan bisa melihat repository kita. Nah, ketika di privat, hanya yang diberikan izin saja yang bisa melihat repository kita. Nah, ini yang lainnya perlu ditambah readme, gitinor, lisensi, dan itu adisional ya, tambahan. Ini bisa kita tambahkan di akhir juga. Jadi selain kita tambahkan sekarang, nanti juga bisa kita tambahkan di tengah pembuatan isian repositorinya. Sekarang kita create repositorinya. Nah, di sini sudah ada otomatis Git saya ini ya. Ini sudah ada Git saya. Berikutnya unduh ya. Kita unduh aplikasi Git yang akan digunakan untuk menjadi operator kita di desktop. Link unduhnya adalah di git-min.scm.com/download. Ini adalah salah satu aplikasi Git yang digunakan untuk menjadi operator dan operator aplikasi kita di desktop dan menghubungkannya dengan GitHub. Silakan diunduh, sesuaikan dengan sistem operasi dan jenis sistem operasinya ya. Jadi Windows 32 ataupun 64, kemudian ada Ubuntu, juga ada Linux, kemudian ada juga untuk macOS. Setelah diunduh, jangan lupa diinstal. Diinstal sampai selesai. Berikutnya, kalau sudah diinstal sampai selesai, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Ya. Ketika sudah selesai diinstal untuk yang dari Git min SCM tadi, tampilannya secara umum adalah sebagai berikut. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk, yang pertama, membuat repository yang ada di desktop kita, kemudian nanti dihubungkan dengan repository yang ada di GitHub. Nah, repository yang ada di Git kita ini nanti bisa kita isi file-file yang akan kita bagikan
dan akan muncul di dalam GitHub. Langkah pertama untuk membuat repository di dalam desktop kita itu adalah masuk ke dalam C dulu ya. Jadi secara default biasanya ini di beberapa komputer tidak akan otomatis masuk ke dalam C, sehingga kita perlu melakukan change disk. Kita perlu melakukan perpindahan disk. Caranya adalah cd c.2. Kita enter. Nah, ini otomatis sudah masuk ke dalam C. Misalkan kita selanjutnya mau memasukkannya, kita akan membuat folder atau repository internal kita itu di C. Kita mau masuk di C, kemudian di sum, kemudian di lokal htdoc, kemudian di git saya, misalkan seperti itu. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah make directory. Kalau di Windows rumusnya adalah ini ya, sintaknya adalah ini, mkdir, kemudian nama folder yang sudah ada sebelumnya yaitu sum, kemudian htdoc. Nah, berikutnya ini ada di slash lagi, ini adalah folder yang kita buat. Tadi adalah git saya. Kita enter. Nah, ini otomatis akan membuat folder git saya di dalam sum, di dalam folder htdoc-nya. Ini akan otomatis memunculkan folder git saya. Nah, setelah kita buat, kita belum masuk ke dalam situ. Nah, sehingga kita perlu masuk ke dalam folder git saya. Caranya melakukan change disk cd sum htdoc git saya. Nah, setelah ini untuk menginisiasi bahwa folder ini adalah folder yang bisa dibagikan ke GitHub, kita tambahkan git init. Nah, otomatis kalau sudah menjadi folder yang akan kita hubungkan, akan ada keterangan master di sini. Jadi folder ini adalah folder khusus yang bisa dihubungkan ke dalam GitHub. Tapi ini kita masih dalam tahap persiapan ya. Jadi belum otomatis sudah terhubung, belum. Tapi kita persiapkan dulu untuk bisa terhubung ke GitHub. Berikutnya kita coba untuk membuat file ya. Kita membuat file, ini saya contohkan satu file HTML ya. Jadi kalau mau membuat file di dalam GitHub ini langkahnya mirip seperti membuat halaman HTML ya. Jadi halaman PHP ya. Jadi echo yang perlu kita tampilkan adalah echo, kemudian .2 pembuka, .2 penutup. Di dalamnya nanti silahkan diisikan isi filenya. Jadi di dalamnya echo ini nanti kita arahkan adalah isi filenya. Nah, setelah selesai nanti jangan lupa diarahkan isi dari echo ini akan diarahkan ke mana? Misalkan ke index.html. Ini contoh pengisian echo ya. Jadi echo, kemudian HTML, kemudian kita buat head-nya dan seterusnya sampai selesai. Ini contoh isiannya sampai selesai ya. Oh iya, ini saya ingatkan untuk meng-enter, untuk bisa sampai meng-enter ini itu jangan sampai ditutup terlebih dahulu. Kalau ditutup terlebih dahulu, ini otomatis dia nanti akan masuk ke dalam echo-nya ya. Masuk ke dalam hanya menampilkan echo-nya saja. Misalkan kita ketutup seperti ini. Nah, dia hanya menampilkan echo seperti ini saja. Kemudian ini kita hapus dulu supaya bisa naik. Nah, sebelumnya kalau kita mau meng-enter jangan ditutup dulu. Jangan ditutup, kita enter, ini bisa enter. Tapi kalau kita tutup itu nggak bisa enter, tapi hanya menampilkan saja. Nah, berikutnya
kita masukkan ke index.html. Nah, ini otomatis nanti di dalam folder htdoc ya, di dalam folder htdoc, saya tampilkan dulu. Di dalam folder htdoc ini nanti akan muncul file ya, akan muncul file. Jadi dalam sum htdoc di git saya ini akan muncul file index.html. Nah, seperti itu. Misalkan kita mau ngecek isinya seperti apa. Nah, ini saya mau ngecek isinya di dalam maaf sebentar, di dalam ini. Nah, isinya di dalam Notepad++. Isinya sama seperti yang kita tulis tadi ya. Nah, berarti kita sudah membuat file melalui min.gw. Ini boleh filenya nggak harus dibuat melalui Git ya. Filenya kita buat melalui aplikasi lain nggak masalah. Yang penting kita masukkan ke dalam folder yang sudah kita lakukan git init tadi. Nah, jadi folder yang file-file yang dimasukkan dalam folder git ini tadi itu akan bisa kita bagikan setelah kita lakukan pengaturan. Kembali lagi ke dalam Git ya, ke dalam Git. Ini untuk ngecek di dalam folder Git saya ini sudah ada file apa saja ya yang bisa dibagikan. Kita bisa cek dengan cara mengetik dir. Nah, ini sudah terlihat isinya dir, di dalamnya ada index.html. Nah, berikutnya kita add dia, kita tambahkan file index.html ini ke dalam jenis-jenis file yang akan kita bagikan. Ketika kita tidak add, nah ketika kita commit, kita siap untuk bagikan, nah ini nanti tidak termasuk untuk file yang akan dibagikan. Nah, jadi perlu urutannya di git add dulu, kemudian yang di git add ini semua file-file ya, semua file-file yang akan kita bagikan selesai. Berikutnya git kita lakukan commit. Commitnya hanya satu kali. Untuk add-nya untuk masing-masing file. Untuk commitnya berlaku untuk keseluruhan file yang kita add. Nah, kita git add index.html. Kita git add. Nah, ini ada keterangannya, peringatan bahwa di sini akan file ini intinya akan, dan juga perubahannya, file ini dan perubahannya akan bisa kita bagikan dan juga kita unggah ke GitHub, di mana nanti kalau bisa kita unggah di GitHub otomatis akan menggantikan file beserta isinya yang ada di GitHub. Selanjutnya kita lakukan git config ya. Jadi sebenarnya kalau konfigurasinya sudah tertata di awal, itu nanti langsung kita git commit saja bisa. Tapi karena kita masih menggunakan folder ini pertama kali, jadi kita perlu melakukan konfigurasi dulu sebelum kita melakukan commit. Cara konfigurasinya adalah mengetikkan git config min global. Nah, yang kita konfigurasi ada dua ya. Yang pertama email. Jadi user.email, kemudian nama email kita. Misalkan ini email saya ya, norfuadmail@gmail. Nah, berikutnya setelah email, berikutnya username ya, user name. Nah, nama kita di GitHub itu apa? Kalau nama saya adalah Nurfuadmail. Selesai. Berikutnya baru kita bisa melakukan commit. Kita bisa melakukan commit dengan cara git commit. Git commit ini digunakan untuk
memberikan izin ya, memberikan izin aplikasi file-file apa saja yang bisa kita gunakan, yang akan kita bagikan, file-file mana saja yang akan kita bagikan. Jadi file-filenya yang akan kita bagikan itu sebelumnya sudah ditambahkan melalui git add ya. Nah, git commit ini memberikan izinnya. Ini paten harus dilakukan. Jadi kalau tidak di git commit, nanti ketika dihubungkan dengan GitHub itu nanti tidak akan menggantikan file atau tidak akan mengunggah file yang kita buat tadi. Nah, sintaknya adalah git commit min m, kemudian m ini message-nya ya. Nah, setelah itu isinya apa? Ini misalkan menambahkan file index.html ke GitHub misalkan. Nah, jadi isinya message ini tolong dibuat untuk sejelas mungkin supaya nanti kita men-tracingnya jelas. Ketika tanggal sekian kita melakukan perubahan di GitHub, nah itu isinya apa saja perubahannya. Nah, itu pesannya kita tuliskan di git commit ini. Ini nanti bisa dilihat di log ya untuk git commit ini. Kita enter. Nah, ini otomatis akan ada keterangan seperti ini. Ini isinya commit menambahkan file index ke GitHub. Berikutnya ada keterangan satu file berubah, ada 8 insertion. Ini tadi penambahan ini adalah yang ada di dalam file ini. Ada di dalam file index.html. Seperti itu. Oke, ini kan cukup panjang. Kita hapus dulu, kita clear. Oke. Berikutnya setelah perizinannya sudah, berikutnya kita melakukan persiapan untuk mengunggah file ke dalam GitHub. Nah, ini kita tinggal tuliskan sintaknya ya. Kita masuk lagi ke GitHub. Ya, maaf, masuk ke Git ya. Masuk ke Git. Kemudian menuliskan sintaknya. Kita lakukan penulisan git remote dulu. Git remote origin master. Nah, sebelumnya silakan di copy link dari repository ya. Kita buka dulu repositorinya. Repository di GitHub. Nah, di sini silahkan di copy ya, di copy link dalam repositorinya. Jadi di sini ada secara umum ini ya, ini sudah masuk ke dalam repository. Nah, kita linknya, alamat linknya itu kita copy, kemudian masuk kembali ke Git, kita paste di situ. Klik kanan, paste. Nah, oke. Setelah itu kita enter. Oke, ada permasalahan sepertinya. Unknown subcomment origin. Oh, maaf. Ini git remote add origin kurang add ya. Add terus masternya ini nggak usah. Add origin, kemudian baru di enter. Oke. Kalau tidak ada error, maaf yang awal tadi punya saya error karena kesalahan sintak. Nah, kalau tidak ada error, ini tidak akan keluar keterangan errornya. Nah, ini tolong alamatnya jangan sampai salah. Kalau sampai salah kita perlu meremove-nya. Ya. Kita di remote, ini bisa di add juga bisa di remove. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ya karena kita remote origin already exist. Kita tambahkan yang lain. Oke. Setelah itu
Jadi ketika di remove kalau posisinya hilang dia akan hilang, kalau nggak hilang dia akan tetap ada. Jadi ini sebenarnya remove saya tadi belum optimal ya. Oke, nanti silakan dicari sendiri bagaimana cara untuk meremove secara optimal. Berikutnya kita lakukan push ya. Kita lakukan push. Kita lakukan unggah. Git push origin master. Enter. Nah, setelah kita lakukan git push origin master, kita akan diarahkan untuk sync in ya. Kita diarahkan untuk masuk ke dalam GitHub-nya ya. Nah, ini kita sync in with your browser. Ini contohnya kita tampilkan. Nah, kalau nanti sukses, akan ada keterangan authentication sukses ya. Jadi, masukkan username dan password GitHub kalian ketika autentikasi tadi. Kemudian berikan perizinan secara menyeluruh. Jadi kita berikan perizinan bahwa dari komputer kita nanti akan bisa langsung mengunggah dan mengunduh dari repositori kita yang ada di GitHub. Berikutnya, kalau sudah berhasil dan terhubung dengan baik, akan ada keterangan seperti ini. Ini salah satu contohnya saja. Ini adalah salah satu contohnya saja ya. Jadi contoh hasil dari git push origin master. Ini nanti ya, ini yang awal tadi, yang origin master yang awal tadi, yang origin itu yang kita hubungkan dengan GitHub kita. Dan kalau push ini berhasil, ini berarti di dalam GitHub kita itu akan otomatis bertambah satu file. Tadi file yang kita unggah ya, yang kita add kemudian kita commit itu hanya index.html. Sekarang kita coba untuk melihat di dalam GitHub apakah sudah ada index.html yang kita buat tadi. Nah, ini di dalam GitHub. Di dalam GitHub ini sudah otomatis ke dalam Git saya, otomatis sudah tertambah index.html. Nah, ini ada keterangannya. Menambahkan file index.html ke GitHub. Ini adalah isian commit kita tadi ya. Nah, kita cek apakah isinya sudah sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Kita cek di sini. Nah, di sini ada keterangan. Nah, ini ada isinya. Ada 7 baris ya, HTML dan seterusnya ini. Maaf, ini HTML double tadi. Oke. Ada titel percobaan Git, kemudian ini. Nah, ini sama persis seperti yang kita tulis tadi. Kemudian, misalkan di dalam halaman GitHub ini kita rubah ya, kita edit ini HTML-nya double. Oke, kita hapus. Kita hapus, kita edit dulu. Edit this file. Berikutnya yang perlu kita hapus, kita hapus. Nah, kita hapus seperti itu dan mungkin perlu ada penambahan. Ini adalah halaman percobaan Git pertama saya. Jadi saya merubah satu baris ini dan menghapus satu baris yang awal tadi. Berikutnya kita commit, ada commit di bawah sini. Commit change, kita melakukan perubahan file index.html. Nah, ini akan muncul juga ya. Kemudian kita commit, terus commit change. Ini otomatis di sini commit itu berarti sudah di-add, otomatis juga sudah di-change. Ini kita rubah. Nah, melakukan perubahan file index.html. Ini commit terakhirnya adalah ini. Nah, sekarang karena kita tadi telah melakukan perubahan di GitHub, sekarang kita coba untuk mengunduh kembali, kita mengupdate file yang ada di desktop kita supaya up to date sesuai dengan apa yang sudah ada di GitHub. Caranya, masuk kembali ke Git-nya. Masuk kembali ke Git-nya. Berikutnya, kalau tadi kita lakukan push ya, sekarang kita lakukan pull. Pull ini berarti mengunduh. Kalau push tadi itu untuk mengunggah, kalau pull ini mengunduh. Kita pull.
Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, ini ada perubahannya. Di sini git pull origin master. Karena kita tadi di GitHub ada perubahan, akan ada keterangan plus dan min. Nah, ini ada keterangan ini. Ada keterangan ini. Jadi kalau ada perubahan akan ada keterangan ini. Kalau nggak ada, biasanya ada keterangan your file up to date, biasanya seperti itu. Kalau ada perubahan akan ada keterangannya. Oke, jadi kita review sebentar. Intinya ya, intinya di dalam GitHub itu kita pertama kali yang kita lakukan ini alurnya berputar terus ya. Yang pertama kali kita lakukan, kita perlu menambahkan file-file apa saja, kita add ya. Kita add semua file yang akan kita rubah. Berikutnya kita commit. Kita commit, kita berikan keterangan ininya commit ini memberikan perizinan terakhirnya ya, dan juga memberikan keterangan apa saja yang berubah, itu keterangannya bisa kita berikan di commit. Nah, setelah di commit baru nanti filenya bisa diunggah. Bisa diunggah, kita push, kita unggah ke GitHub. Nah, file yang ada di GitHub juga mungkin ada developer lain mengedit, atau mungkin kita ketika membuka GitHub kita perlu mengedit. Nah, hasilnya setelah kita push, editan-editan kita tadi juga kita bisa pull lagi atau kita unduh lagi untuk tidak masukkan ke dalam desktop kembali. Dan kemudian kita mungkin melakukan editing lagi ke filenya di dalam desktop, kita add lagi, commit lagi, baru di-push lagi, diunggah lagi ke GitHub. Lalu kita melakukan perubahan di GitHub, kita pull, kita unduh lagi untuk mendapatkan file terbaru dan seterusnya. Seperti itu. Jadi cukup sederhana, add, commit, push, pull, kemudian seterusnya. Ini alurnya berputar terus. Seperti itu. Dan ingat ya, usahakan kodenya sudah komplit dulu, baru dibagikan. Untuk kode yang tidak komplit, jangan sampai dibagikan terlebih dahulu. Jadi kita melakukan coding, selesai, oke, ini sudah pas, sudah pada tahap tertentu yang sudah oke untuk diunggah, kita unggah. Jadi nanti kita perubahannya itu jelas. Oh, ini berubah di tahap A, ini berubah di tahap B. Nah, ini nanti ini kan kita hanya uji coba, jadi masih langsung ke master. Kalau yang developer itu biasanya akan membuat sub ya, ada membuat subfolder di repositorinya. Jadi nanti perubahan itu hanya di subfolder itu saja, itu juga bisa. Jadi tidak mempengaruhi hasil pekerjaan dari developer lain. Berikutnya kita kembali lagi ke Git. Nah, di dalam Git ini tadi kan ada keterangan, ada perubahan yang terjadi. Nah, ini bisa kita cek perubahannya ini apa aja sih, di file apa, dan kemudian seperti apa. Nah, ini bisa kita cek di Git status. Kita cek di Git status. Nah, oh ini Git status nothing to commit dan seterusnya. Oh, tidak ada perubahan di sini. Nah, untuk Git status ini, maaf, ternyata dia hanya bisa ngecek perubahan yang kita lakukan di dalam desktop, bukan perubahan yang terjadi di GitHub. Oke, sekarang kita masuk ke dalam file. Kita lakukan perubahan di filenya ya. Oke, ini tadi adalah index.html. Nah, ini sudah berubah persis seperti apa yang telah kita rubah di GitHub tadi, yaitu ada penambahan. Tadi ini adalah halaman percobaan Git. Nah, ini kita tambah tadi pertama saya. Ini kita mungkin bisa edit pertama saya ini kita rubah hanya pertama saja. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan halaman ini adalah halaman utama, misalkan seperti itu. Oke, berikutnya akan kita cek, ini kita simpan dulu. Nah, berikutnya kita cek lagi di status, apakah ada perubahan. Oke, karena tadi kita telah merubah halaman index.html ya. Kita cek di sini di git status, apakah ada perubahan.
Oh iya, ada perubahan index.html dimodify. Nah, ada perubahan index.html dilakukan modify. Ada perubahan tadi ya. Dia ditandai warna merah untuk menunjukkan file ini dirubah seperti itu. Berikutnya, karena tadi itu ada perubahan dan kita hanya tahu bahwa yang berubah adalah file index.html ya. Terus kemudian yang dirubah apa? Nah, itu kita bisa mengetahui isi perubahan dari file index.html dengan cara mengetikkan git diff ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada perubahan dan juga ada pengurangan dan juga penambahan di index.html. Nah, kemudian di sini ada min. Nah, min ini yang dihapus atau digantikan. Min ini dihapus atau digantikan. Penggantinya ini yang plus. Dan juga ya kalau ada plus saja, itu biasanya hanya ditambahkan saja jika tidak ada min. Jika ada plus saja tidak ada min berarti hanya ditambahkan saja. Tapi ada min dan plus. Nah, itu berarti dia menggantikan. Seperti itu. Berikutnya misalkan kita di dalam git saya ya, folder git saya itu kita menambahkan file baru. Ini tadi kan kita mengedit file. Kalau bagaimana jika kita menambahkan file baru? Misalkan kita tambahkan text document.txt misalkan seperti ini. Nah, ini kita tambahkan seperti itu. Terus kemudian kita cek lagi di git status apa yang akan terjadi. Nah, kita cek lagi di git status ya. Kita clear dulu. Kemudian kita cek git status. Nah, ada penambahan. Jadi ada yang berubah tadi tetap ya. Ada index.html dan keterangan ini akan tetap muncul sebelum kita commit. Kalau kita commit terus kita sudah diteruskan, nanti ini akan hilang. Nah, di sini akan ada penambahan new text document, di mana di sini ada keterangannya untracked file. Jadi file yang tidak dapat di tracking karena kita baru membuatnya kan. Nah, berikutnya kita coba untuk menambahkan ya. Kita coba untuk menambahkan kedua file ini ya ke dalam push lagi. Kita add lagi git add index.html. Kemudian juga new text document. New text document .txt. Oke, new did not match out my file. Oke. Karena ini nama filenya ada spasinya ya. Untuk mengamankannya spasinya kita hapus dulu. Oke. Kita dir. Nama filenya sudah berubah. Nah, ini saya rubah tadi. Oke, nama filenya dirubah menjadi new text document tanpa spasi sama sekali. Karena memang kalau di terminal agak ribet ya. Jadi spasi saja juga pengaruh, dia dikira suatu perintah tersendiri. Oke, ini sudah ditambahkan. Jadi index.html dan new text document yang baru kita buat itu sudah ditambahkan untuk dibagikan. Nah, berikutnya kita lakukan cek lagi di status. Nah, berubah warnanya menjadi hijau. Ini diminta untuk di-commit ya. Dia diminta untuk di-commit, untuk dipersiapkan, untuk diberikan izin untuk diunggah. Nah, kita lakukan commit, git commit min m. Kita beri keterangan merubah file index.html dan menambahkan file new text document.txt. Titik 2. Oke, kita enter. Oke. To file change, to insertion dan satu deletion. Ada
ada yang dihapus, ada yang ditambahkan. Ada yang dirubah, ada yang ditambahkan untuk dipersiapkan untuk di-push ya. Nah, berikutnya kita push lagi git push origin master. Kita push. Oke. Kalau berhasil, tidak ada masalah. Ini sudah masuk ke dalam github.com, Nurfotmail git saya. Nah, kita cek ke dalam GitHub-nya. Dalam GitHub-nya. Oke, di git saya kita cek. Apakah sudah masuk dan sudah berubah? Nah, ini. Sudah ada keterangannya di keterangannya juga merubah file index.html dan menambahkan file new text document. Nah, semuanya dua-duanya jadi komitnya ini berlaku untuk dua file otomatis. Jadi perubahan terakhir itu akan termonitor oleh dengan komitnya ya. Nah, ini index.html dan juga new text document. Index.html kita cek isinya otomatis sudah berubah. Ini tadi kan pertama saya dihilangkan. Kemudian halaman ini halaman utama. Kita tambahkan itu sudah sesuai. Berikutnya kita cek sebenarnya perubahan apa saja sih yang telah kita lakukan. Nah, ini bisa kita cek di git-nya ya. Bentar. Oke, kita cek di git-nya. Ini untuk ngecek komit-komit apa saja yang telah kita lakukan. Caranya dengan lakukan git log. Oke, di dalam git log ini ada isi dari log-log dari komit-komit kita. Di sini contohnya adalah merubah file index dan menambahkan file text dokumen. Ini yang terbaru. Dia ditulis diurutkan dari yang paling terbaru. Jadi yang atas ini adalah yang paling terbaru, yang bawah adalah yang paling lama. Ini yang paling bawah adalah melakukan file perubahan indeks. Kemudian di sini ada merubah file index HTML dan menambahkan file index text dokumen. Nah, kemudian untuk keluar dari sini kita Ctrl C. Oke, ini sudah sampai mana ya? Menambahkan file index GitHub. Oh, ternyata belum selesai. Jadi tampilannya, nah tampilannya tadi ini cukup lengkap ya. Jadi menambahkan file index ke GitHub. Yang terakhir ini yang awal tadi kita lakukan. Kemudian sebelumnya itu sudah ada, maaf setelahnya sebenarnya, melakukan perubahan file index HTML. Dan terakhir yang itu ada di atas sendiri, yaitu merubah file index HTML dan menambahkan file text dokumen. Nah, kemudian misalkan kita ingin tahu lebih detailnya, itu kan lognya secara umum, hanya keterangan komit-komitnya saja. Bagaimana dengan isinya? Ini kita bisa menggunakan git log ya. Git log min p. Nah, di sini ada keterangan pada menambahkan file ini dirubah ini. Kemudian dan seterusnya. Nah, ada perubahan ini. Ini di yang pertama. Kemudian yang melakukan perubahan file index. Ini yang kedua, perubahan yang sebelumnya. Sebelumnya ada perubahan satu apa ini namanya? Perubahan satu baris. Dan juga menghapus satu baris. HTML dihapus, yang atas sendiri dihapus. Kemudian ini adalah terjemahan git saya. Git itu dirubah menjadi git pertama saya. Dan yang pertama sekali yaitu menambahkan file index ke GitHub. Ini pertama kali ditambahkan. Oke. Baik, seperti itu perkuliahan kita hari ini. Silakan dipraktekkan secara mandiri ya. Silakan dipraktekkan secara mandiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.